Orang Mongol loh ini loh, bangsa yang katanya paling barbar loh, malah segitunya memuliakan perempuan. Because of this nomadic mindset, I didn't know traffic rules. Sama mereka jadi negara komunis yang deket banget sama Soviet, narasi-narasi soal kalau ngomongin sejarah negara-negara di dunia, ada satu negara yang menurut gue ceritanya tuh seru banget buat diikutin. Mongolia. Sebenarnya kita juga udah pernah beberapa kali ya ngebahas soal Mongolia ini ya. Kayak waktu kita bahas satu dari 200 cowok di dunia ini ternyata punya gen Genghis Khan. Terus kita juga pernah bahas polusi di ibu kotanya yang udah berhasil mereka atasin. Ya cukup banyak lah kita pernah bahas Mongol. Nah buat sekarang gue mau bahas sejarah panjang gimana Mongolia bertransformasi dari yang awalnya kerajaan besar di eranya Genghis Khan sampai bisa bertahan di era modern kayak sekarang dengan berbagai tantangan yang mereka hadapin. Soalnya kayaknya orang-orang tuh taunya tuh Mongolia tuh ya pas era kemasannya aja kan. Setelah itu kayak nggak pernah kedengeran lagi malah suaranya. Nah di masa-masa setelah kekaisaran sebenarnya apa sih yang terjadi sama Mongol sampai sekarang? Jadi yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas sejarah transformasi Mongolia dari era kerajaan sampai jadi negara kayak sekarang. Di Learning by Googling. Oke, kalau kita ngomongin Mongolia, ini pastinya nggak bisa lepas dari peran besar Genghis Khan ya, pendiri sekaligus penguasa terbesar kekaisaran Mongol. Bener-bener waktu itu kehidupan di sana tuh ngeri banget lah, dan bisa dibilang awalnya Genghis Khan tuh korban di sini. Kenapa korban? Soalnya dulunya zaman dia kecil, abis bokapnya tewas, dia sama ibunya tuh jadi harus hidup terasing dari kelompoknya. Jadi kalau biasanya di sana anak laki-laki tuh bakal dilatih sama bokapnya dan kawanannya, Genghis Khan karena bokapnya udah almarhum kan, dia ya jadinya harus hidup dan belajar semuanya tuh sendiri dari kecil. Terus waktu dia remaja, pengalaman buruk waktu ibu dan istrinya diculik sama kawanan musuh, itu akhirnya bikin Genghis Khan tumbuh jadi sosok yang ditakutin banget. Kenapa jadi ditakutin? Soalnya waktu itu Genghis Khan sama kelompoknya yang relatif kecil, itu mereka berhasil ngalahin kelompok musuh yang udah nyulik 2 perempuan paling penting di hidup dia. Dan dari situ mulai deh Genghis Khan naklukin kelompok-kelompok lain dan ngejadiin mereka bagian dari kelompok dia. Nambah terus anggota kelompoknya, nambah terus wilayah kekuasaannya, sampai di satu titik kelompoknya itu jadi gede banget. Dan disitulah Genghis Khan mutusin buat ngebikin satu sistem pemerintahan yang lebih kompleks. Dan dia jadi nyebut kelompok besarnya ini dengan nama bangsa Mongol. Sebuah bangsa pengembala nomaden yang hidup di stepa-stepa Asia Tengah dan ada di bawah kekuasaan dia. Jadi ya itulah awal besar naiknya Genghis Khan tuh kayak gitu. Ya kalau lu mau tahu lebih jelas, kalau lu mau tahu lebih detail, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. In 1162, deep in the heart of Asia, a child was born. His life was to become a legend. His name, Genghis Khan. Nah, kalau menurut DW Documentary disebut ada banyak banget hal yang ngebikin kawanan Genghis Khan ini jadi beda dari kawanan-kawanan suku pengembara sebelumnya. Apa aja tuh bedanya? Pertama, yang udah gue sebutin tadi, soal satu identitas yang sama sebagai bangsa Mongol. Jadi dengan identitas ini, Genghis Khan tuh jadi bisa nyatuin suku-suku yang sebelumnya kepecah-pecah ke dalam satu pemerintahan. Terus kalau sebelumnya proses ekspansinya tuh skalanya kecil, cuma mencakup wilayah-wilayah stepa aja, cuma antar suku-suku di padang rumput aja, itu semua berubah setelah Genghis Khan nyatuin bangsa Mongol. Ekspansi yang dia pimpin tuh berubah jadi lebih luas. Bahkan bisa dibilang luas wilayah Mongol waktu itu tuh jadi salah satu wilayah terluas yang bisa dikuasain sama sebuah bangsa loh. Edan ya, Genghis Khan bro. Dan waktu itu salah satu wilayah yang terdampak banget sama proyek ekspansi Mongol ini tuh Cina. Bahkan nantinya setelah Genghis Khan wafat aja, kekuasaan Mongol di Cina tuh masih bertahan lama loh. Bahkan jadi satu dinasti sendiri yang dikenal sebagai dinasti Yuan. Jadi ya emang segitu berpengaruhnya Mongol di Cina waktu itu ya. All who surrender Would be spared. those who did not surrender, but opposed with struggle and dissension, Would be annihilated. Nah, yang orang jarang tahu nih, walaupun mereka dikenal sebagai bangsa barbar yang suka ngebantai musuh-musuhnya, tapi di luar itu, Genghis Khan tuh bisa dibilang dia punya banyak kebijakan yang humanis banget loh. Kayak misalnya, salah satu yang paling terkenal tuh kebijakan dia yang ngebebasin orang-orang buat meluk agama apapun. Padahal di waktu yang sama, di zaman itu, di kerajaan-kerajaan Eropa, kalau ada satu agama yang berkuasa, semua orang kan harus meluk agama itu ya. Kalau lu nggak mau, ya lu bakal dieksekusi kan. Segitu memaksanya di Eropa yang ngakunya paling civilized, Mongol yang dianggap barbar, kebijakannya malah ngebebasin meluk agama apapun. Dan kalau menurut diplomasi.edu, kenapa Genghis Khan bisa sehumanis ini ke rakyatnya? Soalnya dia tuh punya pengalaman buruk sering ditindas sama kelompok musuh di masa lalu. Entah ditindas karena latar belakang kelompok yang beda ataupun agama yang beda. Nah, dia nggak mau tuh pengalaman itu terulang lagi di siapapun. Makanya akhirnya Genghis Khan jadi nerapin supremasi hukum yang berlaku universal. Jadi lu bebas mau pilih agama apapun, mau lu berasal dari kelompok manapun, lu nggak akan ditindas. Yang penting selama lu ada di bawah bendera Mongol,
Lu harus patuh sama hukum yang berlaku di sana. Dan bisa dibilang strategi inilah yang ngebikin bangsa Mongol tuh bisa bersatu di eranya Genghis Khan. Bahkan kalau menurut Mongolian West, Genghis Khan tuh pernah loh ngeksekusi dukun-dukun Mongol yang dianggap terlalu berkuasa dan jadi ancaman pemberlakuan aturan kebebasan beragama ini. Jadi bener-bener tuh waktu itu tuh kalau kelihatan ada orang yang maksain agamanya ke orang lain, ya dia bakal langsung dieksekusi. Ini tegas banget ya. Terus selain kebebasan beragama, Genghis Khan juga ngebikin aturan ketat soal perlindungan perempuan, khususnya perlindungan dari tindakan penculikan. Soalnya ya balik lagi, kayak yang gue bilang tadi, Genghis Khan tuh kan pernah ngalamin trauma sama penculikan. Nyokap sama istrinya kan pernah diculik dulu. Makanya akhirnya dia jadi bikin aturan ini, biar nggak ada lagi kejadian-kejadian penculikan kayak gini. Dan selain alasan personal dari Genghis Khan, alasan umum kenapa aturan ini dibikin tuh soalnya di Mongolia sendiri, peran perempuan tuh kan emang vital banget kan. Iya, kalau urusan perang itu emang kerjaan cowok, tapi soal rumah tangga, gembala ternak, migrasi sama perpindahan suku, cewek tuh lebih punya peran penting di sini. Bahkan kalau menurut World History Encyclopedia disebut, perempuan di Mongol tuh punya lebih banyak hak dan peran penting di masyarakat loh, dibanding perempuan-perempuan di peradaban lain. Bahkan perempuan-perempuan Mongol tuh mereka tuh punya pendidikan yang lebih oke dari cowok-cowoknya. Terus kalau ada meeting juga, suara-suara dari istri kepala suku tuh bakal ikut didengar. Jadi ya nggak heran ya kenapa mereka bikin aturan perlindungan perempuan ini, soalnya ya tanpa perempuan bakal banyak peran vital yang nggak bisa jalan kan di sana. Orang Mongol loh ini loh, bangsa yang katanya paling barbar loh, malah segitunya memuliakan perempuan. Mantap, 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 mantap. There, from the very beginning of Mongolian history, we see that the women were better educated than the men. And that has lasted for more than 800 years. Even today, women are more likely to go to the university, they're more likely to have advanced degrees than the men. Tambahan dikit, tapi gara-gara tradisi ini, tradisi cewek lebih berpendidikan daripada cowok di Mongol, akhirnya ini tuh malah jadi masalah baru di era modern sekarang. Soalnya gara-gara ketimpangan pendidikan ini, cewek-cewek tuh jadi banyak yang kesulitan buat dapet jodoh. Kebanyakan cowok di sana pendidikannya nggak setinggi mereka kan soalnya. Jadi ya kalau ngobrol tuh endingnya nggak nyambung. Dan ya udah, akhirnya banyak yang nggak nikah cewek-cewek sana. Serba salah juga ya. Mongolian women are more educated than Mongolian men. Because of that, after revolution, a lot of family lets the girl to the university. So there's some kind of education gap. And that creates problems for many well-educated Mongolians that they cannot find partners who are equal to them or adequate in their view for marriage. It's a social problem today. Terus habis Genghis Khan wafat di tahun 1227, kejayaan bangsa Mongol tuh masih bertahan, bahkan sampai lebih dari 100 tahun kemudian. Kalau lu ingat di video kita yang ini, di situ kan kita sempat bahas ya kalau Mongol di era setelah Genghis Khan, mereka tuh kepecah jadi 4 khanan besar. Kepecah jadi apa ya namanya ya? 4 bagian besar lah. Ada dinasti Yuan di Cina, Golden Horde di Rusia, Ilkhanat di Persia, sama Chagatai Khan di Asia Tengah sama India. Dan masing-masing kekhanan ini mereka juga tuh terus melakukan ekspansi, kayak yang dilakukan sama Genghis Khan dulu. Tapi sayangnya walaupun terus berusaha melakukan ekspansi, tapi kekuasaan Mongol yang sebelumnya besar banget tuh akhirnya ya pelan-pelan pudar juga. Makin lama makin banyak wilayah mereka yang berhasil direbut lagi sama musuh. Sampai akhirnya di tahun 1368, wilayah Mongolia tuh balik lagi kayak awal, cuma di wilayah stepa Asia Tengah aja. Yang di Cina hilang, yang di India hilang, yang di Persia hilang, yang di Rusia hilang. Bener-bener nyisa ya yang di Asia Tengah aja, kayak dulu lagi. Terus orang-orang Mongolnya juga yang basicnya emang udah kehilangan sosok pemersatunya, mereka tuh akhirnya balik hidup nomaden di dalam kelompok-kelompok lagi. Ya, walaupun nggak sebrutal dulu yang dikit-dikit perang lah. Jadi waktu itu pemimpinnya tetap ada, khannya tetap ada, tapi ya pengaruhnya jelas nggak bisa dibandingin sama pendahulu-pendahulunya. Dan ya bisa dibilang di tahap ini kejayaan Mongolia yang dulu dibangun sama Genghis Khan tuh kayak hilang aja udah. Mongolia tuh udah nggak punya power lagi di kancah internasional. Bahkan di akhir abad ke-17, Mongolia tuh malah berhasil diambil alih sama Kekaisaran Manchu. Diambil alih sama dinasti Qing selama kurang lebih 2 abad. Terus waktu dinasti Qing mulai goyah di awal-awal abad ke-20, Mongolia berhasil lepas dari Cina tuh akhirnya di situ. Tapi lepasnya Mongol dari Cina ini pun bukan karena power mereka sendiri ya. Ini lebih karena ada bantuan dari Baron Roman von Ungern-Sternberg, orang Rusia anti-Bolshevik yang kemudian ngambil alih kekuasaan Mongol. Tapi berkuasanya Baron Ungern di Mongol juga tuh nggak lama ya, soalnya pasukan Bolshevik pada akhirnya ngebantu pembentukan Republik Rakyat Mongolia. Negara komunis Mongolia yang selama kurang lebih 70 tahun punya hubungan yang deket banget sama Soviet. Nempelnya bener-bener sama Soviet mereka waktu itu.
Jadi kita sekarang udah masuk ke era modern nih, dan bisa dibilang di era modern ini identitas bangsa Mongol tuh justru makin hilang. Kenapa makin hilang? Soalnya kalau menurut DW Documentary disebut, selama mereka jadi negara komunis yang deket banget sama Soviet, narasi-narasi soal kejayaan kehanan Mongolia sampai sosok Genghis Khan tuh bener-bener nggak boleh diceritain. Jadi cerita-cerita kejayaan Mongol dulu tuh kayak berhenti di satu generasi aja udah. Generasi yang lahir di era-era komunis tuh mereka nggak boleh dikasih tahu sama sekali. Nggak ada di mereka sejarah itu. Terus kalau di era Genghis Khan dulu kan dibebasin buat meluk agama apapun ya. Nah di era komunis ini malah sebaliknya. Banyak tempat ibadah, khususnya punya umat Buddha, yang dihancurin di situ. Terus orang-orang Buddha juga banyak yang dibunuh-bunuhin selama era komunis ini. Intinya ya nilai-nilai tradisional bangsa Mongol tuh makin tergerus lah. Pelan-pelan diganti sama budaya Eropa yang makin masif masuk ke Mongolia. Terus yang ngeselin juga nih, selama mereka deket sama Soviet, bisa dibilang Mongolia tuh lebih banyak jadi sapi perahnya Soviet. Jatuhnya malah kayak dimanfaatin doang mereka sama Soviet. Iya emang lu dikasih bantuan sama Soviet, tapi terus bantuan itu tuh kayak bikin Soviet bisa sesuka hati ke Mongol. Lu bayangin aja, zaman itu tuh banyak banget komoditas utama Mongol yang dikasih ke Soviet buat keperluan perang mereka. Pokoknya semua yang Mongol punya itu dikasih ke Soviet. Mau itu kuda, daging sapi, perak, emas, sampai orang-orang Mongolnya sendiri itu juga banyak yang dijadiin tentara sama Soviet buat perang selama Perang Dunia II. Dan akhirnya kondisi jadi makin buruk waktu Uni Soviet nih mulai goyah. Iya, jadi karena mereka tuh selalu nempel ke Soviet, selalu ngekor ke Soviet, akhirnya Mongolia tuh malah jadi nggak siap waktu kondisi Soviet tuh memburuk. Bantuan-bantuan finansial yang sebelumnya dikasih Soviet buat Mongolia tuh itu dipangkas habis. Pembangunan-pembangunan juga banyak yang mangkrak. Tapi ya gimana ya, soalnya kan mereka selama ini bener-bener nyender ke Soviet kan. Tahu-tahu senderannya diambil, jatuh mereka. Makanya waktu Soviet akhirnya pecah, kondisi Mongol juga jadi ikutan ngedrop. Chorbalson did what the Russians told him to do. He suppressed the Buddhist faith. He initiated a purge in which monasteries were burned, Buddhist lamas, Buddhist priests were killed. Thousands and thousands of them. Nah, kondisi yang kacau ini kemudian ngebikin munculnya revolusi besar-besaran di Mongolia. Dan hebatnya nggak kayak di negara-negara lain yang revolusinya tuh berdarah-darah bahkan sampai makan korban. Revolusi nuntut demokrasi di Mongolia tuh malah berjalan damai banget. Bener-bener masyarakat tuh gerak bareng nyuarain keinginan mereka dalam kondisi damai. Nggak ada sama sekali tuh rakyat yang nuntut demokrasi terus mereka rusuh, terus mereka nyerang kantor pemerintahan mana. Nggak ada, bener-bener damai. Dan mantapnya lagi rakyat yang nyampein aspirasi ini mereka didengar, bukan yang dikerasin kayak di banyak negara. Jadi rakyatnya damai, nyampein aspirasi, nah pemerintahnya juga tuh nerima, ngedengar aspirasi itu, diterima dengan damai, bukan tersinggung terus diserang. Makanya akhirnya tanpa kerusuhan apapun di tahun 1992, Republik Rakyat Mongolia berubah jadi Mongolia sampai sekarang. Nah yang menarik nih waktu revolusi berlangsung, salah satu hal yang dilakuin sama masyarakat Mongolia adalah nyanyi-nyanyi sambil minta maaf ke Genghis Khan. Minta maaf ke leluhurnya yang udah mereka lupain. Jadi waktu itu mereka ngerasa kondisi drop negara mereka tuh terjadi karena mereka tuh lupa sama leluhur. Karena mereka lupa sama identitas bangsa mereka sendiri. Apalagi tadi di zaman komunis nyebut nama Genghis Khan aja dilarang kan. Nah makanya nggak mau ngulangin kesalahan yang sama, negara Mongolia akhirnya nggak bentuk ulang identitas mereka lagi. Jadi sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan ke leluhur, mereka tuh banyak banget make nama Genghis Khan di negaranya. Terus pola hidup dan budaya Eropa yang sebelumnya mendominasi waktu era komunis, itu ya nggak mereka tinggalin sih. Lebih ke mereka coba lebur dan kombinasiin sama nilai-nilai asli Mongolia di kehidupan sehari-hari mereka. Tapi di luar itu, di luar mereka lagi ngebalikin tradisi-tradisi lama mereka, ada juga loh beberapa gaya hidup asli Mongol yang pelan-pelan mulai ditinggalin. Salah satunya tuh hidup nomaden. Ya jadi kehidupan nomaden sebagai gembala yang zaman dulu tuh identik banget sama orang Mongol, itu mulai ditinggalin sekarang. Kayak di Ulaanbaatar misalnya, ibu kota Mongolia sekaligus pusat metropolitan di sana, itu kotanya sekarang tuh dihuni sama sekitar 50% penduduk Mongolia. Sisanya baru tuh nyebar tuh di seluruh penjuru negeri tuh. Jadi dari yang dulunya mayoritas nomaden, sekarang sekitar setengah penduduk Mongolia tuh lebih milih buat menetap aja udah. Tapi kasihannya ternyata masyarakat tradisional Mongolia tuh banyak yang nggak siap sama perubahan ini loh. Mereka nggak siap sama hidup menetap di kota. Iya, mereka pindah ke ibu kota, tapi kelakuannya tuh masih kelakuan nomaden. Tapi ya kebayang sih kagetnya mereka yang dulunya tuh bebas mau kemana-mana, lancar, tinggal naik kuda. Pindah ke kota ketemu sama yang namanya peraturan lalu lintas. Kalau mau ke sana tuh ada aturannya, harus lewat sini, harus lewat sini, harus lewat sini. Belum lagi nanti ketemu macet. Ya, stres lah mereka di sini. Makanya mereka akhirnya nggak tinggal di tengah kota. Mereka lebih milih ngebangun tenda-tenda di pinggir kota. Dan setiap musim dingin, mereka harus ngebakar batu bara mentah biar nggak kedinginan, biar jadi anget mereka. Dan endingnya ini malah ngebikin tingkat polusi di Ulaanbaatar tuh jadi tinggi banget. Ya, lu kebayang kan di sekitar kotanya ada berapa ribu tenda, satu tenda semua ngebakar batu bara mentah.
dikeluarin lewat cerobongnya gitu, wah, asap semua itu satu kota. Ya, buat lebih detailnya tentang polusi parah di Mongol ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Lah, marketing lagi. Dan walaupun akhirnya masalah adaptasi ini bisa diselesaikan, tapi fenomena ini juga nunjukin kalau perubahan terlalu cepat tuh ternyata efeknya juga nggak bagus ya ke masyarakat tradisional Mongolia ya. Apalagi terus banyak ahli yang berpendapat harusnya kehidupan nomaden sama pengembalaan ini tuh dibiarin aja, dipertahankan aja sebagai identitas Mongolia. Jangan mentang-mentang udah modern terus yang dikembangin kota-kotanya aja, sementara masyarakat yang di pinggirannya dilupain. Jangan gitu. Malah kalau bisa kehidupan modern yang ada sekarang tuh disesuaikan sama filosofi kehidupan nomaden yang sangat menghargai dan melindungi alam. Kalau kata ahli begitu sih. Tapi ya, iya juga sih ya. Tapi kalau lu sendiri lebih setuju yang mana nih? Lebih setuju ke pertahankan nilai-nilai nomaden di Mongolia atau ya udah modernisasi aja terus karena emang udah zamannya? Yang mana nih? Silakan komen. I grew up in countryside, walking every directions, riding every directions, really without thinking about traffic or without thinking about other people. Because of this nomadic mindset, I didn't know traffic rules. So it's a very strange paradox, you know, being very polite country person at the same time being treated as a rude person in Ulaanbaatar because I didn't know Ulaanbaatar rules. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang sejarah transformasi Mongolia. Dari yang tadinya kekaisaran besar kan, kekhanan besar, sekarang jadi ya negara apa? Negara seadanya ya bisa dibilang ya. Gitu-gitu aja kan soalnya kan. Nggak terlalu menonjol juga di kancah internasional. Agak kasihan ya jadinya ya. Padahal balik lagi, gara-gara tindak tanduk mereka dulu, 1 dari 200 pria di dunia sekarang tuh jadi punya gennya Genghis Khan loh. Segitu berpengaruhnya mereka dulu, sampai ada warisannya sampai sekarang di orang-orang di dunia. Sekarang negaranya jadi begini doang. Ya, ini banyak faktor sih kalau mau disalahin ya. Ada salah mereka sendiri, ada salah Soviet juga. Ya, banyak lah. Kalau merevisi kayak udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!